Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu mendahului masa? Mohon pencerahan dari yang mulia. Al-Quran itu mendahului masa. Ghulibatir Rum, bangsa Rom dikalahkan oleh Persia. Bangsa Rom berperang dengan bangsa Persia. Nama raja Rom Kaisar, nama raja Persia Kisra. Kekuatan dunia masa itu dua saja, Rom dan Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Rom kalah. Tapi kata Al-Quran, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, tapi nanti selepas mereka kalah itu mereka akan menang. Quran mendahului masa. Quran sudah bercerita tentang masa bahwa Rom akan menang melawan Persia. Itu salah satu contoh. Kemudian ada ayat, bunyi ayatnya bahwa tempat berperangnya itu fi adnal ardi, di tempat yang paling dekat. Bila kita tengok dalam tafsir Quran, tempat berperangnya Rom dengan Persia itu kata dia di tempat paling dekat. Tapi rupanya ayat ini mendahului masa. Ayat itu sebenarnya bercerita bukan tempat paling dekat ke Makkah, tapi tempat yang paling rendah di antara permukaan bumi dunia ini. Yang paling rendah di bawah laut adalah Dead Sea, laut mati. Tempat Jordan, di Jordan tempat perangnya Persia dengan Rom. Al-Quran sudah mendahului masa. Karena Quran itu bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran bercerita tentang masa lampau, Al-Quran juga bercerita tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang maksudnya Allah tidak membebankan hambanya melainkan apa yang ia mampu olehnya. Al-Baqarah 3 ayat di ujung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Oleh sebab itu beberapa kali diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala tentang masalah. Dalam Al-Quran yang mengenai maksud di atas, kalau boleh Ustaz tolong sebutkan nama surahnya dan nama ayatnya sekali. Oh, saya tak ingat. Kalau boleh saya jawab, saya mau. Kalau tak boleh saya jawab, saya sebut tak ingat. Nanti akan saya jawab, ni saya bawa balik, nanti saya buatkan satu video khas untuk pertanyaan ni. Berapa kali Allah sebutkan di surah apa saja, ayat berapa saja, nanti di-upload di channel Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Nanti ni saya bawa balik. Kita selalu diberitahu sesiapa yang dapat menyebut kalimah la ilallah di akhir ayatnya dia akan masuk surga. Hadis sahih, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagaimana kalau orang itu membaca kalimat tersebut 1000 kali setiap hari sepanjang hidupnya? Elok. Apa dalil berzikir 1000 kali? Perbuatan sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak tidur malam sebelum dia bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfu 1000, alfan 2000, uqdah simpul. Dia simpul tali sebanyak 2000 simpul tali. Selepas itu 2000 simpul tali sebelum tidur malam dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dalil kalau ada tok guru, ustaz bagi tahu awak berzikir 1000, awak berzikir 2000. Sebab boleh. Sebab bila dibagi tahu berapa kali saya berzikir, zikir ajalah banyak-banyak. 5 kali berhenti. Berapa kali saya berzikir tuan? Berzikirlah banyak-banyak. 2-3 kali berhenti. Tapi bila dia bagi tahu berzikir 1000 kali. Dia banyak berzikir 1000 kali. Setiap hari dia berzikir 1000 kali. Apakah baginya peluang untuk masuk surga? Kita berhusnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut persangka husnuzan hambaku kepadaku. Maka kita sangka baik pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi yang baik. Kita niat baik, kita buat baik, kita cakap baik, kita amal baik, datang baik, maka Allah bagi baik. Tak mungkin Allah menzalimi.
Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun sebesar biji sawi. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Maka kita amal baik, niat baik, buat baik, zikir baik, mudah-mudahan Allah kasih yang baik insyaallah. Kalau datang yang tak baik pun sebenarnya ada hikmah di balik itu. Saya sudah buat baik, saya sudah niat baik, saya sudah amal baik, kenapa yang datang ni yang tak baik? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada banyak hikmah kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Sebab kita memandang dengan pandangan kita, sedangkan Allah menyuruh kita memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling baik daripada ridha menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujian yang aku berikan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Dia suruh kita cari Tuhan selain dia. Mana ada? Maknanya kafir, na'udzubillah. Nanti selepas semua manusia masuk ke dalam surga, manakala manusia masuk ke dalam surga semuanya sudah mendapatkan surga jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir, sungai-sungai semuanya. Selepas itu Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu nak apa lagi? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Ridhamu. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Itu yang disebut Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar dari segalanya. Yang mendapatkan ridha Allah itu hanya orang yang ridha menerima keputusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka ridha. Raditu billah rabbah. Pagi baca sekali, petang sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kami salat terus wudu, kami batal pada rakaat pertama. Pada saat itu posisi saf kami di depan. Sebaiknya salat dilanjutkan saja kemudian salat lagi, kerana saat itu jamaah di belakang banyak, atau terus berhenti ambil wudu, berhenti ambil wudu. So, andai tadi saya wuduk saya batal, saya berjalan pergi, kan nampak pintu, walaupun wuduk batal pintu itu tak nampak, pergi ambil wuduk. Tapi kalau di saf 2, saf 3, katanya lebih baik tegak berdiri 40 tahun daripada melalui orang yang sedang salat dalam keadaan kondisi normal. Ada orang salat lalu dia, itu yang tak boleh. Makanya bila kita sedang salat, kita mesti ada sutrah di depan. Dari kita ke sutrah tempat sujud ni orang tak boleh lalu. Bila ada orang lalu kita halang. Ada dia nak lalu kita halang. Tapi kadang orang ni dia tak mengaji, kita halang dia sangka nak salam pula. Apa khabar Ustaz? Lama tak nampak. Halang. Tapi bila dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang terlarang, maka pada saat itu dia keluar, dia ambil wudu. Boleh kami membuat amalan doa-doa atau zikir-zikir tanpa ijazah dari seorang guru? Maka itu ada saya tulis, saya ambil dari pendapat seelok-eloknya, seafdal-afdalnya adalah ijazah. Tapi andai dia amalkan dari buku, maka perbuatan itu baik, boleh. Tapi kalau afdal ijazah. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu. Astajizukum, aku meminta ijazah. Tapi kalau dia amalkan dari guru kah atau dari buku kah? Kalau saya menulis buku, maka sekaligus ijazah sekali. Ini buku dengan ijazahnya sekali. Boleh. Tapi afdal ijazah. Tak pakai ijazah, boleh. Mohon Ustaz ijazahkan Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad minta ijazah kepada Habib Al-Attas, Habib Al-Saggaf, Habib Al-Haddad minta. Abdul Somad bukan Habib. Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam.
Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Aku ijazahkan semua buku-buku, tazkirah-tazkirah, zikir-zikir, dalam buku 40 hadis zikir, dalam buku 37 masalah populer, dalam buku 99 tanya jawab salat, kepada semua yang hadir di majlis ini, ijazatan ammah, ijazah ammah, asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Ala hazihi niyyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala masalah dunia dan akhirat ya Allah, wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah, wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud baik kami ya Allah, anta ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma tsabbitna 'alal iman wal Islam, kokohkan kami dari iman dan Islam. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap salahnya ya Allah, waliman waqafa li hadzal masjid, dan bagi yang mewakafkan masjid ini, ampunkan segala silap salahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala khilaf dan kesalahan.